Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Teramat baik kasih-Mu yang telah kami rasakan sampai hari ini. Sehingga Bapa, biarlah hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap membuka hati kami, mendengar firman Tuhan, dan kami boleh keluar dari tempat ini, boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali untuk sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar, kalau teman-teman lihat di depan, yaitu connected to Christ atau terhubung dengan Kristus. Kita sama-sama memiliki kerinduan untuk tetap terhubung dengan Kristus, tetap memiliki relasi, tetap memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Ayatnya ada di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Sebelum di next, ya kita lihat di bagian Alkitab ini, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi, sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Apa yang dimaksud di bagian ini? Mari sama-sama coba kembalikan ke PowerPoint saya. Ya, kalau teman-teman lihat di bagian ini bisa saja mudah untuk kita mengerti ketika kita melihat bagian ini. Di sini dikatakan sebab di dalam Dialah. Nah, kalau kita belajar mengenai hermeneutika, what is hermeneutik? Apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari tentang tafsiran atau ilmu yang mempelajari untuk kita mengerti kalimat di dalam Alkitab, maksud daripada si penulis. Sehingga di dalam bagian ini termasuk di dalam analisa struktural berdasarkan tata letak mekanisnya. Sehingga mudah dipahami, jadi kalau teman-teman keluar dari tempat ini ya setidaknya nggak asing lagi dengan istilah itu ya. Sehingga ketika ditanya, loh kapan kamu dengar istilah itu? Di GABMC Youth. Waktu ibadah di GABMC Youth. Ya, ini merupakan berdasarkan tata letak mekanisnya. Di sini dijelaskan sebab di dalam Dialah. Kenapa? Di dalam Dia itu ada apa? Tersembunyi. Tersembunyi apa? Tersembunyi segala harta. Dan yang dimaksud harta itu apa? Yaitu hikmat dan pengetahuan. Kalau kita belajar dari bagian ini, kata sebab itu menunjukkan ada hal yang sebelumnya dibahas. Kenapa? Di ayat yang kedua, di situ kita bisa melihat supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah Yesus, yaitu Kristus. Teman-teman, Rasul Paulus itu mau jemaat Kolose yang sudah percaya sama Tuhan itu tidak menjadi jemaat yang bodoh. Saya ulangi sekali lagi, Rasul Paulus mengetahui jemaat Kolose itu jemaat yang sudah percaya sama Tuhan, dan Rasul Paulus tidak mau kalau jemaat Kolose menjadi orang bodoh. Di situ dikatakan bahwa sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah Yesus, yaitu Kristus. Kenapa
Rasul Paulus itu tidak mau jemaat Kolose itu menjadi bodoh, sebab orang yang kenal Kristus, orang yang tahu Kristus, dia punya hikmat dan pengetahuan. Makanya itu didapatkan di mana? Di Yesus Kristus. Nah sama, hari ini saya juga mau setiap kita itu mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki pengertian yang benar, tidak gampang diombang-ambingkan. Sebab pada saat itu ada ajaran gnostik yang sudah banyak mereka dengar, yang seakan-akan kelihatannya benar, namun sebenarnya salah. Ajaran yang sesat itu ajaran yang kelihatannya benar, tetapi tidak benar. Sepenuhnya tidak benar, maka disebut salah. Saya ulang sekali lagi, sepenuhnya tidak benar, maka disebut salah. Sehingga sekalipun sedikit sekali menyimpang dari ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, maka ajaran itu disebut salah. Di bagian ini kita mau mengerti bahwa kenapa harus di dalam Dia. Sebab poin yang pertama, ketika kita terhubung dengan Kristus, maka ini yang kita dapatkan. Poin yang pertama kita akan mendapatkan ketika kita terhubung dengan Kristus adalah Kristus lebih dari cukup. Sekali lagi, Kristus lebih dari cukup. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Kristus lebih dari cukup. Sebab kenapa? Banyak sekali pengetahuan yang di dunia, sebab banyak sekali hikmat yang dunia tawarkan, yang didapat dari dunia, itu seakan-akan membuat kita merasa cukup, tetapi ternyata no sense. Kita tidak akan pernah merasa cukup kalau Yesus Kristus tidak ada dalam hidup kita. Kalau teman-teman perhatikan ya, waktu teman-teman menghadiri acara pernikahan, biasanya orang bertanya itu seperti apa? Kalau tanyanya kepada orang yang belum menikah, kapan? Kapan nyusul? Gitu kan ya. Kalau kita datang di acara pernikahan, terus ada yang tanya, kapan nyusulnya? Maka kita akan jawab mungkin tahun depan, atau kalau belum yang punya pacar, ya cari dulu gitu kan ya. Tapi kalau sudah menikah, biasanya pertanyaan selanjutnya apa teman-teman? Agak lain ini pertanyaannya. Kapan nambah istri lagi gitu ya? Tolong ditandai. Biasanya pertanyaan berikutnya adalah kapan memiliki momongan. Tapi setelah itu, setelah punya momongan pertama, pertanyaan berikutnya apa? Adiknya menyusulnya kapan? Terus setelah itu, setelah anaknya udah dewasa, pertanyaannya apa? Kapan cerai? Biasanya kapan anaknya menikah, terus lagi dan lagi dan lagi. Serasa tidak cukup untuk sampai di titik itu teman-teman. Dan itu fakta. Dan itu kenyataan, hari-hari yang kita temui pertanyaannya seperti itu. Nah, biasanya orang yang seperti itu ketika ditanya dan sebenarnya dia merasa cukup, tapi karena ada gangguan dari pertanyaan itu yang akhirnya membuat dia stres, yang akhirnya membuat dia tidak tahan dan bisa berujung kepada menyakiti diri sendiri. Sehingga hari ini saya mengajak teman-teman di sini, ketika kita terhubung dengan Kristus, pastikan bahwa ketika kita memiliki Kristus itu lebih dari cukup. Lebih dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, kapan menikah, kapan punya anak, dan kapan sudah punya momongan lagi, punya cucu, punya cicit, dan lain sebagainya. Dan kalau pada saat itu kita tidak mendapatkannya, apakah kita tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah beri? Jawabannya, ketika kita memiliki Kristus, pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengganggu kita untuk merasa cukup. Sebab kenapa? Kita memiliki Kristus yang lebih dari segalanya. That is the point. Kata tersembunyi artinya apa sih? Tersimpan, tidak diketahui, dan rahasia. Orang kalau ngomong rahasia dong, terus emang rahasianya tentang apa? Tentang ini, berarti itu rahasia enggak? Berarti enggak rahasia. Yang namanya rahasia itu belum disingkapkan.
yang artinya tersembunyi itu masih tersimpan, tidak diketahui dan bersifat rahasia. Tapi dengar baik-baik, di sini di bagian ini dijelaskan bahwa orang yang tidak percaya memang itu akan terus menjadi rahasia. Karena kenapa? Orang yang belum percaya tidak tersingkapkan, belum tersingkapkan dengan Injil. Tapi bagi orang yang percaya, yang tadinya itu bersifat rahasia, bersifat tersembunyi, tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus, hal itu tersingkapkan. Menjadi tidak tersembunyi lagi. Sebab kenapa? Sudah tersingkapkan di dalam Yesus Kristus. Maka pastikan ketika kita terhubung dengan Kristus, maka kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kalau kita tidak memastikan bahwa kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di poin ini tidak akan pernah kalian menikmatinya. Kalian tidak akan pernah merasa cukup. Saya pun kalau tidak menerima Yesus Kristus, tidak akan pernah merasa cukup. Sebab masih tersembunyi. Bukankah hari-hari ini kita bertanya-tanya, apakah yang kita lakukan di dunia ini? Siapa saya? Tujuan saya berada di dunia ini untuk apa? Misteri, teman-teman. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita mulai disingkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka itu menjadi hal yang tidak tersembunyi lagi. Bersyukurlah ketika engkau memiliki Yesus Kristus, sebab hal yang seharusnya tersembunyi itu disingkapkan kepada kita. Hidup itu seperti kumpulan puzzle yang dimana kita tidak tahu kita mau jadi seperti apa. Tetapi ketika Tuhan mulai singkapkan perlahan-perlahan, maka kumpulan puzzle itu akan menjadi utuh dan kita baru tahu ternyata kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita masih abstrak, masih tersebar di mana-mana kumpulan puzzle itu, teruslah memiliki hubungan dengan Kristus. Tetaplah terhubung dengan Yesus Kristus. Sebab itu yang akan memuaskanmu, sebab itu yang akan membuatmu merasa cukup dalam menjalani hari-hari ini. Ya, ini saya ikut tren sosial media ya. Orang tidak percaya tersingkapkan, silang. Orang percaya tersingkapkan, centang. Jadi orang yang disingkapkan adalah orang yang percaya. Hanya di dalam Yesus dapat kita temukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah dapat ditemukan di dalam dunia ini. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus dapat kita temukan hal yang luar biasa, yang tidak pernah dapat ditemukan di dalam dunia ini. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang membuat kita puas? Coba sebutkan. Pasti ada batasan kepuasan tersebut. Pasti itu bersifat sementara, kita terus cari lagi dan cari lagi. Orang yang kecanduan biasanya akan terus mencari kepuasan hawa nafsunya yang diingini tersebut. Tetapi ketika kita memiliki Yesus Kristus, maka itu tidak pernah kita temukan di dalam dunia ini. Harta sama dengan sesuatu yang bernilai, berharga, dan bermanfaat. Kalau kita menyebut di sini sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, maka itu sifatnya bernilai, berharga, dan bermanfaat. Berarti sesuatu yang penting, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang yang percaya. Makanya di dalam Yesus itu cukup, karena kenapa? Kita mempunyai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, dan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga apapun yang dibandingkan pasti lebih daripada cukup. Harta sama dengan, kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan harta tersebut, yaitu hikmat dan pengetahuan. Jadi jangan kita menafsirkan harta ini hal-hal yang maunya kita sendiri. Sebab ayatnya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan harta, hikmat dan pengetahuan. Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan kecukupan Yesus Kristus dan bahwa Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus lebih unggul daripada hikmat dan pengetahuan yang disebarkan oleh kaum Yudais yang ajarannya disebarkan di Roma. Teman-teman, sering sekali hari-hari ini kita itu berpikir ya, ketika menjalani kehidupan ini, kita sering menemukan hal-hal yang sulit untuk dipecahkan, sulit untuk kita jalani.
Tetapi ketika kita punya hikmat, ketika kita punya pengetahuan yang nanti masuk di poin 2, maka itu terasa segala sesuatunya bisa kita jalani bersama dengan Tuhan. Bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Mengapa? Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya hikmat, itu dimulai dari percaya dulu. Dimulai dari beriman dulu. Sebab kenapa? Sebab orang yang belum beriman, sebab orang yang belum percaya, tidak akan pernah tersingkapkan dengan harta yang dimaksud di sini. Maka waktu saya belajar, iman dulu atau pengetahuan dulu? Maka jawabannya adalah, kita nggak mungkin punya pengetahuan yang dimau oleh Tuhan kalau kita tidak menerima anugerah iman ini terlebih dahulu. Sebab pengetahuan yang kita miliki sebelum kita percaya sama Tuhan, itu pengetahuan dari dunia. Firman Tuhan bilang apa? Injil itu kebodohan, sampah. Bagaimana orang yang belum beriman bisa menganggap hal ini sebagai hal yang berharga? Bagaimana orang yang mempunyai Injil merasa dirinya cukup? Ini sesuatu kontradiksi kan? Kita berpikir dengan pengetahuan yang ada di dunia ini, kalau aku punya harta banyak, mapan, itu yang dibilang cukup. Itu yang dibilang cukup. Tapi di sini Tuhan ajarkan, kalau engkau punya Kristus, itu lebih dari cukup. Terlihatan kontras, tapi ini hanya dimengerti bagi mereka yang melihat keindahan Injil itu. Bagi mereka yang sudah disingkapkan hal yang tersembunyi itu. Tapi bagi kita yang masih belum tersingkapkan, masih tersembunyi, maka kita menganggap Injil itu sebagai suatu kebodohan untuk dipercayai. Maka hari ini ketika kita menerima Yesus Kristus, kita anggap hal itu sebagai kebodohan atau sebagai hal yang cukup bagi kita. Tanpa memiliki pengertian ini, kita tidak akan pernah merasa cukup. Oleh sebab itu, pastikan di poin yang pertama, ketika kita terhubung dengan Kristus, maka kita menganggap memiliki Yesus itu lebih dari cukup. Duh, kok habis? Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak ada yang lebih bernilai, berharga, bermanfaat selain memiliki Yesus dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengubah cara berpikir kita. Tidak ada yang lebih bernilai, berharga, bermanfaat selain memiliki Yesus dalam hidup kita. Sehingga hari ini ketika kita memiliki Yesus, maka kita memiliki sesuatu yang cukup. Lebih daripada itu tidak ada yang lain. Sehingga bersyukurlah sekali lagi kalau kita hari ini bisa melihat keindahan Injil itu dalam hidup kita. Kita bisa menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Sehingga ketika hari ini kita diputus pacar pun ingat, punya Yesus lebih dari cukup. Ketika hari ini kita belum punya pacar, katakan juga punya Yesus lebih dari cukup. Kalau hari ini belum punya pekerjaan, hari ini belum punya rumah, belum punya mobil dan lain sebagainya, katakan punya Yesus lebih dari cukup. Biarlah ini menjadi bekal dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan hidup yang tidak memuaskan seakan-akan dalam pikiran jasmani kita. Tapi kita diingatkan hari ini ketika kita punya Yesus Kristus, itu lebih daripada cukup. Poin yang kedua, poin yang terakhir bagi kita semua, yaitu adalah hidup yang berbuah. Di ayat ketiga B, di situ dikatakan segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya mau menjelaskan hikmat dan pengetahuan dalam bahasa Yunaninya. Hikmat adalah Sophia. Nah, makanya saya bersyukur punya pacar yaitu Selvin Sophia. Ya nggak apa-apa, ketawa dulu teman. Saya juga. Ya, hikmat adalah Sophia dalam bahasa Yunaninya. Ternyata pengertiannya seperti ini, kemampuan untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan secara terampil dan praktis dalam situasi kehidupan. Kenapa disebut harta yang bernilai, bermanfaat dan lain sebagainya?
Karena ketika kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia, maka kita memiliki kemampuan untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan secara terampil dan praktis dalam situasi kehidupan. Dalam situasi kehidupan artinya apa? Situasi kehidupan yang hari ini apapun itu yang sedang kita hadapi, yang mungkin saya nggak tahu, yang mungkin semua bahkan kanan kirimu nggak tahu, tapi dengar baik-baik, ketika engkau memiliki harta ini, memiliki hikmat ini, engkau akan terampil dan praktis dalam menjalani situasi kehidupan yang ada. Hikmat adalah kecerdasan tertinggi seperti yang dimiliki oleh Allah dalam memutuskan, menasehati, membimbing, dan memerintah. Itulah sebabnya mengapa orang yang punya hikmat yang berasal dari Tuhan, pasti dia akan menasehati, membimbing, dan memerintah mengarah kepada Yesus Kristus. Sebab hikmat yang dimilikinya berasal dari Yesus Kristus. Bisa nggak kita mendidik dengan hikmat dunia? Bisa. Tapi bisa jadi tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi hikmat yang datangnya dari Tuhan, pasti kita akan fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, buah ini yang saya maksud ketika teman-teman punya hikmat yang datangnya dari Tuhan ini, maka segala sesuatu yang teman-teman lakukan dengan hikmat yang datang dari Tuhan, maka pasti itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pasti tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Lalu apa? Contohnya yaitu memecahkan masalah yang sulit. Memecahkan masalah yang sulit itu butuh hikmat, teman-teman. Butuh hikmat datang dari Tuhan. Ingat kisah Salomo? Salomo dalam memutuskan bayi mana ini antara ibu A dengan ibu B. Mungkin yang masih ingat dengan kisah sekolah minggu ini. Salomo memutuskan bagaimana? Penggal bayinya menjadi 2. Dan ibu yang mempunyai anak itu, dia akan bergembira. Bergembira atau nangis? Pasti akan nangis. Pasti akan sedih. Kenapa? Itu bayiku, gak mungkin dijadikan 2. Aku sayang sama bayiku. Maka Salomo mengetahui, kasihkan bayi ini kepada ibu yang menangis. Sederhana, tapi tidak semua orang bisa memikirkan cara untuk memutuskan masalah tersebut. Untuk membela iman itu butuh pakai hikmat, teman-teman. Tidak sekedar emosi, ngotot, cari yang paling kalau dia sudah terpojokkan, matanya jangan. Kalau sudah terpojokkan itu pasti Tuhan dimuliakan. Belum tentu, teman-teman. Itu butuh hikmat. Menyelesaikan konflik pun butuh hikmat. Sebab kenapa? Konflik yang tidak terselesaikan, ya pasti akan menjadi batu sandungan. Makanya butuh jadi batu sentuhan. Itu ya, keren ya. Jadi batu sandungan tapi menjadi batu sentuhan. Memberikan nasihat praktis. Ya, memberikan nasihat praktis butuh hikmat. Lalu apa bedanya dengan pengetahuan? Dalam kata Yunaninya, pengetahuan adalah gnosis. Pengetahuan adalah pemahaman tentang hal-hal di dunia ini dan dalam hidup kita yang didasarkan pada Injil dan berakar pada Alkitab. Memahami, mengerti, mengetahui, dan mengenal banyak hal baik tentang Allah maupun dunia. Dan ini gnosis. Makanya kenapa? Orang yang sudah beriman itu perlu belajar, perlu dididik, perlu mendengarkan firman Tuhan. Seperti hari ini teman-teman perlu beribadah, itu perlu diisi, perlu diberikan pengetahuan. Sebab untuk apa? Supaya kita memahami segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Ini contohnya. Contohnya yaitu mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan secara tepat. Mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan secara tepat itu butuh apa? Pengetahuan. Gak mungkin cuma hanya modal kalau istilahnya modal mengalir. Ya, orang mengalir pun percayalah, apa yang diucapkan itu pasti ada pengetahuannya. Makanya ketika kita mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan secara tepat, itu butuh belajar terlebih dahulu. Ya puji Tuhan ya, Melki menyadari dirinya. Kak, jangan dijadwal firman Tuhan dulu daripada saya menyesatkan anak sekolah minggu. Good. Dan memang saya nggak akan menjadwal dulu.
Sebab kenapa? Itu butuh pengetahuan yang mendalam dulu teman-teman. Jangan sampai kita kelihatannya fasih lidah, kelihatannya menenangkan, tapi sebetulnya itu menyesatkan. Sebab kenapa? Coba perhatikan di ayat yang keempat itu dikatakan gini. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Cewek-cewek hati-hati dengan kata-kata indahnya cowok. Biasanya kalau kita disanjung, ku sanjung kau kelihatan indah, kelihatan menyenangkan, ternyata maknanya sebetulnya salah. Jadi hati-hati dengan kata-kata indah. Kata-kata indah itu belum tentu benar. Jadi juga hati-hati dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang kelihatannya menyenangkan telinga, yang kelihatannya meneduhkan hati, jiwa, pikiran, dan lain sebagainya. Kelihatannya indah mengemasnya, tapi perhatikan juga prinsipnya. Perhatikan juga maknanya. Jadi jangan terlena dengan kata-kata indah, jangan terlena dengan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan. Sebab kenapa? Ketika kita kenal Tuhan, kita butuh pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan membedakan mana yang benar dan yang salah. Nah, pengetahuan membedakan mana yang benar dan yang salah, mungkin kita tahu ya, ini benar, ini salah, tapi belum tentu. Semua yang di dalam Alkitab kita sudah tahu semua mana yang benar, mana yang salah. Makanya perlu perubahan cara berpikir. Kemudian pengertian akan standar moral hidup kekristenan. Kita harus punya standar moral hidup kekristenan. Mungkin standar moralnya duniawi, gak apa-apa lah tipis-tipis korupsi. Tapi standar moral hidup kekristenan itu tidak dibenarkan. Makanya kita perlu belajar, kita perlu tahu mengenai pengetahuan di dalam Alkitab. Lalu apa yang membedakan hikmat dan pengetahuan? Kenapa enggak digabung saja? Jadi pengetahuan itu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, sedangkan hikmat itu penerapan akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya supaya kita sama-sama paham dan enggak bingung, kenapa ini disendirikan. Pengetahuan itu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, sedangkan hikmat penerapan akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan kalau tidak tahu? Dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan padahal sudah tahu kalau tidak membutuhkan hikmat? Dan teman-teman perlu tahu, hikmat dan pengetahuan ini didapatkan dari terkoneksinya kita dengan Tuhan, terhubungnya kita dengan Tuhan, dari membangun relasi kita dengan Tuhan, didapatkan dari pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, menikmati proses bersama dengan Tuhan, melalui segala sesuatunya dengan Tuhan, maka kita disingkapkan hal ini. Kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan hikmat. Maka dari itu pengetahuan dan hikmat tidak dapat dipisahkan. Seharusnya ketika kita mempunyai pengetahuan, berdoalah juga kita memiliki hikmat. Sebab di sini dikatakan segala harta, bukan harta hikmat saja, tetapi juga pengetahuan. Bukan pengetahuan saja, tetapi juga hikmat. Artinya kita tahu dan kita juga melakukan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Tidak cukup menjadi pengetahuan saja. Kalau dari dunia iya, bisa jadi kita sampai pengetahuan. Tapi ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, itu sampai di pengertian pengetahuan dan hikmat. Tanaman mana yang terhubung dengan tanah? Kalau dari sini berarti kanan atau kiri? Ya Jeff, kanan. Yang terhubung dengan tanah, kiri atau kanan? Kiri. Yang terhubung dengan tanah itu kiri. Apa bedanya kalau tanaman tidak terhubung dengan tanah dengan tanaman yang terhubung dengan tanah? Tanaman yang tidak terhubung dengan tanah, maka buahnya itu palsu. Pasti tidak akan bertumbuh, pasti tidak akan berbuah. Tapi ketika tanaman itu ditanamkan terhubung dengan tanah, maka dia akan bertumbuh, ketika dipelihara, bisa berbuah. Kehidupan kita tidak akan pernah berbuah kalau kita tidak pernah terhubung dengan Yesus Kristus. Amin. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah, tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan, tidak pernah mencapai kedewasaan rohani kalau kita tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan.
Kita tidak pernah membangun relasi kita dengan Tuhan, tidak pernah menyempatkan waktu untuk beribadah, tidak pernah menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak pernah menyempatkan waktu untuk apa yang Tuhan mau, maka tidak akan pernah kita menghasilkan buah yang lebat. Maka poinnya adalah terhubunglah dengan Kristus. Maka engkau akan merasa lebih cukup. Yesus Kristus lebih dari cukup. Dan yang kedua, engkau akan berbuah. Buahnya dari mana tadi? Hikmat dan pengetahuan. Kita tahu dan kita bisa melakukannya. Makanya tadi saya sengaja kasih contoh praktisnya. Sebab kenapa? Saya membantu teman-teman berpikir setelah mendengarkan firman Tuhan ini, hal apa yang teman-teman bisa lakukan. Sebab kenapa? Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan hanya sekedar mencapai di akal saja, tapi tidak pernah ada actionnya. Makanya saya sengaja kasih contoh-contoh hal apa, praktis apa yang bisa kita lakukan. Hikmat dan pengetahuan darinya memampukan kita berbuah lebat untuk kemuliaannya. Hikmat dan pengetahuan darinya memampukan kita berbuah lebat untuk kemuliaannya. Kalau hari ini kita terima Tuhan, maka kita memiliki harta ini, kita disingkapkan oleh hal ini, maka kita dimampukan untuk berbuah lebat untuk kemuliaannya. Ilustrasi terakhir sebelum kita menutup kebenaran firman Tuhan ini, pada saat saya masih kecil, saya itu lepas dari dot bayi itu waktu TK kalau nggak salah, sebelum TK lah. Jadi saya itu ketika nangis, ketika orang tua kasih dot bayi, maka saya akan tenang. Ada yang sama dengan saya waktu kecil? Atau nggak zamani dot? Tahu dot kan? Dot bayi itu loh, yang apa? Iya, yang diempeng tapi nggak ada airnya, nggak ada susunya. Iya. Jadi cuma gini dok, nggak ada apa istilahnya wadah susunya. Nah itu kalau saya dikasih itu, yang tadinya saya nggak tenang, yang tadinya saya nangis ketika dikasih itu, maka saya akan merasa tenang. Nah kalau teman-teman mengalami hal yang sama, pasti tahulah sebenarnya ketika pada saat dikasih dot bayi itu, sebenarnya dia menerima nutrisi atau enggak? Enggak. Tapi itu cukup menenangkan si bayi ketika dikasih dot bayi. Tapi tidak menambah nutrisi, tidak membuat dia menjadi kenyang. Dan tidak mendapatkan vitamin juga dari hal itu. Sama, ketika ajaran palsu mulai merajalela, itu seperti dot bayi. Yang mungkin hari ini itu menenangkan jiwamu, menyenangkan telingamu, membuatmu tidak merasa menangis lagi, tidak gelisah lagi, tapi sebenarnya itu tidak membuatmu bertumbuh di dalam Tuhan. Itu hanya menenangkanmu, tapi tidak akan pernah membuatmu dewasa dengan Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini ajaran kita itu masih menegur, masih menasihati. Sebab kenapa? Itu vitaminnya, itu nutrisinya. Orang nggak berbuah itu cuma 2 faktor kok. Karena diberi asupan yang tidak sehat, dan sebelumnya tidak pernah terhubung dengan Kristus. Sekalipun kita, yang pertama mungkin kita sudah pastikan ya, kita sudah terima Yesus. Tapi kalau di sepanjang dengar khotbah tidak pernah diperdengarkan ajaran yang sehat, maka itu seperti seseorang atau bayi yang dikasih dot bayi. Dia tenang, tapi tidak pernah mendapatkan vitamin. Maka hari ini bersyukur kalau Yud di sini masih menyampaikan Injil, masih menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah dijadwalkan, bahkan seperti yang Peter sudah jelaskan, kami menyeleksi kok, nggak asal-asalan, karena kami peduli juga dengan pertumbuhan rohani kita di tempat ini. Kalau ajarannya sehat, pasti juga ada pertumbuhan secara rohani. Amin. Sehingga ketika penyampaian firman Tuhan yang sehat itu disampaikan, kita bisa mencapai titik daripada berbuah. Maka hari ini kesimpulannya, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, Yesus itu lebih dari cukup. Dan yang kedua, maka kita akan berbuah lebat untuk kemuliaan namanya. Amin.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Semua katakan ku terhubung dengan-Mu. Amin. Oh, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, yes Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Ini kerinduan kami Bapa, untuk selalu melekat di hati-Mu. Yes Tuhan. Amin, amin. Firman-Mu dasar hidup kami, yang berdaulat atasku. ku terhubung dengan-Mu. Yes. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Oh, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. selalu melekat di hati.